Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali setiap hari dapat melayani saudara, berdoa bersama saudara, memuji, menyembah, dan kita sama-sama belajar daripada sebagian firman Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus, kita tahu bahwa satu kata firman Tuhan itu cukup untuk mengubah daripada kehidupan kita. Saudaraku, saya akan bahas betapa pentingnya saudaraku kita menerima dan mendapatkan namanya firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mendapat firman Tuhan? Orang-orang yang menerima firman, bagaimana kehidupan mereka mengalami perubahan. Makanya hari ini saya akan berikan judul daripada menara doa kita, transformasi dan mendengarkan Tuhan. Yuk kita akan mulai saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah kami boleh ada di menara doa. Kami minta Tuhan hadir. Kami minta Tuhan hadir. Beri hati buat setiap kami untuk dapat memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan meminta, beri kami roh yang lemah lembut, hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan, yang setia beribadah di menara doa ini. Bapa, dalam nama Yesus, aku minta ya Tuhan, turunkan ya Tuhan pengurapan-Mu yang khusus ya Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Bapa, beri kami hati untuk bisa terus bersyukur kepada Tuhan. Ingat akan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Banyak yang
Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar. Ya, terima kasih ya Tuhanku, berlimpah kasih-Mu ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari tambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Mari saudara buka suaranya, mari naikkan nyanyian ini. Katakan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang makin besar dalam hidup kami. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu. How great Thou art. Mari saudara angkat suaranya, angkat hatinya kepada Tuhan. Kita mau naikkan nyanyian pujian, beri korban ucapan syukur yang terbaik. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior.
Savior God to thee. How great thou art. And sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus. Sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah
saudaraku, kita mulai datang pada Tuhan. Mari bersyukur, ucapkan terima kasih, beri kemuliaan buat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, banyak hal telah Tuhan buat dalam hidupku, dalam hidup jemaatmu ini ya Tuhan. Saat ini kami mau katakan terima kasih. Kami mau ucapkan syukur padamu ya Tuhan. Tuhan yang telah menjawab doa kami, Tuhan yang sudah menolong kami, Tuhan yang sudah memberkati kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan, segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Namamu, segala syukur bagimu. Namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Tuhan, saat ini kami mau katakan banyak terima kasih. Banyak terima kasih Tuhan. Saya mau ajak ibu bapak semua, ayo tutup matanya, ucapkan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ucapkan terima kasih. Ingat apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita. Ucapkan terima kasih. Mungkin ada doa yang sudah saudara naikkan, tapi belum dijawab Tuhan. Maukah saudara ucapkan terima kasih untuk doa yang sudah dinaikkan, sekalipun belum dijawab. Ketika kita berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, itu namanya ucapan syukur. Tapi kalau kita berterima kasih untuk apa yang sedang Tuhan kerjakan dan kita belum terima itu adalah iman. Itu adalah iman. Ucapan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk menara doa ini ya Tuhan. Makasih Tuhan sudah kerjakan banyak hal di menara doa. Tuhan taruh doa-doa profetik. Tuhan jawab doa-doa itu. Anak-anakmu yang ngalami stres, ngalami depresi, Tuhan sudah sembuhkan dan pulihkan. Tuhan jawab segala pergumulan-pergumulan. Anak-anakmu ya Tuhan yang sedang dalam kesusahan, dalam duka cita, Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan anak-anakmu yang sakit. Makasih Tuhan Yesus. Makasih untuk pemulihan, baik ekonomi, baik hubungan, baik ya Tuhan,
kerohanian setiap kami. Kami mau katakan terima kasih Yesusku. Makasih Yesusku. Mari doa saudara. Datang Pak, kata terima kasih. Makasih Yesus. Makasih untuk pandemi ya Tuhan yang sudah berlalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan terima kasih untuk Indonesia. Tuhan lindungi bangsa kami. Tuhan lindungi bangsa kami. Tuhan pelihara bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Yesus. Biarlah ya Tuhan Indonesia ya Tuhan mengalami lawatan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Rumah-rumah dan doa pujian penyembahan buat Yesus. Bapa, kami berdoa Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Nah anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Mari buka katakan thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you. Thank you Jesus. Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Tuhan, kalau Tuhan sudah angkat kami sampai hari ini, Tuhan sudah selamatkan kami, Tuhan pakai kami untuk melayani-Mu ya Tuhan. Kami mau katakan, siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini? Kami mau katakan terima kasih. Tidak ada yang bisa kami mau balas. Kami hanya ingin Tuhan punya hati yang lembut, hati yang mau nurut. Beri kami kerendahan hati ya Tuhan. Hati yang bisa percaya akan semua firman-Mu, akan semua janji-Mu. Tuhan, Kau berikan kami kerendahan hati untuk selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Berikan kami ya Tuhan kemurahan hati. Kami bisa murah hati sama Tuhan. Kami tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kami ingin ya Tuhan banyak orang bisa diselamatkan. Ada orang yang bisa masuk surga melalui pelayanan kami, melalui kesaksian kami. Pakai kami semua ya Tuhan. Pakai kami Tuhan. Doa saudaraku, ucapkan terima kasih. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan
apakan ku balas Tuhan selain Tuhan taruh di hati saya mau berdoa untuk saudara yang sakit liver. Mari saudara boleh angkat tangannya di layar monitor saudara. Saya akan berdoa buat saudara yang sakit liver. Bapak, aku berdoa untuk anakmu yang sedang mengindap ya Tuhan, sakit liver. Tuhan, apapun jenis penyakit di dalam liver ini, aku minta Bapak sembuhkan anakmu ini. Oleh bilur Yesus, penyakit liver ini sudah sembuh. Tuhan, tolong berikan liver yang baru dalam nama Yesus. Aku pernah minta Tuhan kepadamu, beri aku liver baru, dan kau berikan itu buatku Tuhan. Berikan juga untuk anakmu ini ya Bapak. Berikan untuk anakmu ini. Aku berdoa Bapak dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit saudara boleh angkat tangannya di layar monitor. Kita sepakat berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sakit hari ini. Aku minta Tuhan kesembuhan. Beri iman untuk disembuhkan. Di dalam nama Yesus, segala jenis sakit penyakit aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Dari tubuh ini. Sekarang terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anak-anakmu ya Tuhan yang sedang mengalami ya Tuhan stres, depresi, mereka yang sulit tidur, ya Tuhan, yang hidup, yang sedang, ya Tuhan dikuasai oleh ketakutan. Aku mau berdoa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima pemulihan, tenang jiwamu, dan kau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku angkat tanganku Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang hadir di menara doa ini. Saudara boleh buka kedua tangannya begini. Tuhan turunkan berkat-Mu. Turunkan berkat-Mu. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Berbicara buat setiap anak-anakmu ini. Karena kami tahu ketika Tuhan menurunkan berkat-Mu, Tuhan sedang menurunkan pengurapan roh hikmat, pewahyuan, rema turun dalam nama Yesus. Tuhan buka ya Tuhan pintu-pintu. Ya Tuhan rezeki buat anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala berkat yang terbaik yang Tuhan sudah janjikan. Biarlah ya Tuhan itu terjadi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ini. Kami terima ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Engkau sudah jawab doa kami ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama katakan bersyukur. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk doa-doa yang Tuhan sudah jawab. Dan aku percaya semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Semua kita yang
siap menerima firman dengan hati gembira? Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya ingin sharingkan saudaraku mengenai bagaimana saudaraku bisa menyambut firman, ya, menerima firman. Karena ketika kita bisa mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, saudara, maka kehidupan kita akan mengalami yang namanya perubahan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Makanya saya akan berikan judul, ya kan, khotbah saya adalah transformasi dan mendengarkan Tuhan. Nah, diambil dari Yakobus 1 ayat 21. Mari kita akan baca sama-sama saudaraku. Yakobus 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang apa? Yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan apa? Jiwamu. Jadi kita ini semua membutuhkan firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita, saudara. Kita membutuhkan firman Tuhan supaya iman kita bisa bertumbuh. Sebab tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, setiap orang yang mendapatkan daripada firman Tuhan, perkataan Tuhan, perintah Tuhan secara khusus, secara pribadi, orang itu mengalami perubahan dalam hidupnya. Alkitab saudara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu catat, saya tulis saudaraku, ya, soal ekonomi, ya. Ketika Ishak anak Abraham mengalami yang namanya resesi ekonomi saudaraku, ya, Ishak menerima firman Tuhan. Ishak kan mau pergi saudara ke Mesir pada waktu masa kelaparan yang hebat itu, saudaraku. Ya kan, pada waktu dia mau pergi ke Mesir, lalu Tuhan mendatangi daripada Ishak. Saya percaya Tuhan berbicara pada Ishak pada waktu Ishak berdoa, pada waktu Ishak menyembah, pada waktu Ishak membangun mezbah. Yang percaya katakan amin. Tuhan juga bisa berbicara saudaraku secara pribadi. Lewat apa? Lewat mimpi. Saudara, lewat penglihatan pada waktu doa dan menyembah. Nah, Tuhan berbicara pada Ishak, kamu harus tetap tinggal di tanah perjanjian ini, di Gerar ini, tanah yang aku janjikan kepada bapakmu Abraham. Ya, apa yang pada waktu Ishak dapatkan firman ini, suruh tinggal. Karena Tuhan akan memberkati Ishak berlimpah-limpah dan lain sebagainya. Pada waktu Ishak tinggal, dia dapatkan firman, dia lakukan firman itu. Alkitab catat, Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat sebab Ishak diberkati Tuhan. Katakan amin. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mendapatkan firman Tuhan dan orang itu melakukannya. Alkitab katakan Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Yang percaya katakan amin. Nah, ini dia saudaraku. Nah, saya ingin beritahu lagi saudara tentang Naaman. Naaman walaupun dia bukan umat Tuhan, orang Yahudi. Dia pergi ke Israel, dia mencari seorang nabi. Saudara, untuk kesembuhannya. Saudara, dan Naaman mendapatkan apa saudara? Mendapatkan firman Tuhan. Yaitu apa saudara? Dia harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Ketika Naaman mendapatkan firman ini, dia lakukan perintah ini. Alkitab katakan, seluruh sakit kusta Naaman itu disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Begitu pula dengan Simon Petrus saudaraku. Simon Petrus saudara, ketika dia tidak dapat mendapatkan tangkapan apapun saudara, lalu Yesus datang ke perahunya. Yesus berbicara kepada Simon untuk segera melemparkan jala saudaraku. Dan Petrus berkata, Guru, sudah sepanjang malam kami pergi menangkap ikan, kami tidak dapat tanggapan. Tapi karena engkau yang menyuruh, kami melakukan juga. Alkitab katakan ketika Simon, saudara, melemparkan jalanya, Simon mendapatkan tangkapan yang sangat banyak. Saya punya kerinduan supaya setiap saudara ya semakin mengenal Tuhan.
semakin mengasihi Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Jalan hidup saudara adalah jalan hidup yang dipenuhi dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan saudara bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Inilah doa saya. Inilah selalu doa dan harapan saya. Dan selalu pengajaran-pengajaran firman yang saya bagikan. Saya rindu supaya banyak orang bisa diselamatkan lewat kehidupan saudara. Tapi yang penting adalah, tetapi yang utamanya di sini adalah saudara dan saya, kita sama-sama harus memiliki yang namanya firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita. Katakan amin saudara. Firman yang mengubah adalah bukan firman yang ada sekedar di pikiran kita. Tapi firman yang sudah masuk di dalam hati kita. Saudaraku Yesus Kristus, disinilah kita akan melihat saudaraku, apa sikap yang dibutuhkan untuk kita bisa menerima daripada kebenaran firman. Supaya firman bisa tertanam dalam hati kita. Nah, Yakobus dia menjelaskan dalam Yakobus 1 ayat 19. Saudara, dikatakan bahwa di sini adalah bahwa hai saudara-saudara yang kukasihi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk mendengar, tetapi apa? Lambat untuk berkata. Jadi yang pertama. Jadi ini kita harus siapkan hati kita. Ya saudara, untuk bisa menyiapkan hati perlu ada latihan. Saudara lihat latihan. Ya seperti kalau misalnya kita mau, apa saudaraku, menyiapkan supaya badan kita makin lama makin sehat, otot kita makin kuat. Saudara, kita harus latihan, harus olahraga setiap hari. Entah jalan pagi, entah lari pagi, entah bersepeda atau berenang. Saudaraku, semakin kita intens berolahraga, maka otot kita itu makin kuat. Begitu pula dengan yang namanya hati ini harus dilatih. Saudaraku, untuk siap terima firman itu harus dilatih. Latihannya tuh gimana? Ada 4 saudara. Secara cepat aja saya akan beritahu saudaraku. Yang pertama adalah saudara dan saya, kita harus latih. Cepat dengar, lambat ngomong. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Itu firman Tuhan yang pertama katakan. Tuhan memberikan kita 2 telinga sama 1 mulut. Supaya kita dapat mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Katakan amin saudara. Ini bicara tentang apa? Jangan cepat ngomong. Jangan cepat ambil kasih komentar. Baik lewat lidah perkataan maupun lewat jari-jari. Prinsip pertama untuk bisa bangun firman. Kalau saudara mau menjadi seorang pendengar firman, seorang yang bisa menerima firman, yang bisa mendengar suara Tuhan, yang bisa ngerti apa sih kehendak Tuhan. Karena gini, pentingnya kita bisa nangkep firman itu tertanam di hati. Kita bisa dengar apa sih suara Tuhan, maksud Tuhan, pesan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa dapatkan ini, saya yakin hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Katakan amin. Kata kunci yang pertama latihannya adalah apa? Ini juga untuk saya nih. Belajar untuk cepat mendengar, lambat berkata. Ini bicara tentang prinsip yang pertama namanya sikap apa? Berhati-hati. Katakan amin. Jangan mudah ambil keputusan. Jangan cepat ngomong. Kalau kita mau nikmati hari-hari yang baik dalam hidup kita, gak usah pergi ke orang pinter. Alkitab katakan, Rasul Petrus katakan apa? Jagalah lidahmu. Ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua adalah, ya kan saudara, kita harus cepat mendengar, lambat untuk ini latihan. Bisa nggak saudara cepat dengar, lambat marah? Ini bicara tentang apa? Kita harus belajar kalau mau mendengar suara Tuhan. Kalau kita mau mengalami perubahan hidup, kita harus cepat mendengar yang pertama, lambat berkata-kata. Yang kedua, cepat mendengar, lambat untuk menjadi marah. Ini bicara sikap apa? Sabar, kuasai diri, jadi tenang. Kalau kita marah, kalau kita panas hati kita, kalau kita geram, saudara, dan belum ditenangkan, belum dikuasai yang di dalam ini, sulit buat kita mendengarkan firman Tuhan.
Kita nggak akan pernah bisa mendengar daripada suara firman Tuhan. Padahal kita sudah tahu jalan atau kunci, ya kan, untuk membuka pintu menuju kebesaran adalah apa, saudara? Mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Segala perintah yang diberikan, yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Saudara Kristus, sebenarnya Tuhan itu bisa bicara dalam banyak cara di segala tempat dan di segala waktu. Seandainya kita bisa yang apa? Yang di dalam ini apa, saudaraku? Sabar, tenang yang di dalam ini. Kadang-kadang mendapatkan satu pengertian. Saya ini dari Tuhan nih. Ini Tuhan sedang ngomong gini nih. Seringkali itu justru, saudaraku, pada waktu saya kadang lagi sedang olahraga. Atau saya lagi sedang mandi. Jelas banget pengertiannya, saudaraku. Kadang-kadang Tuhan bisa bicara seperti itu. Tapi itu hanya bisa setelah kita punya jam-jam saat teduh. Kita punya jam-jam untuk doa, muji, nyembah sendiri dengan dia. Mungkin kadang-kadang pada waktu kita saat teduh, kita cuma mendapatkan firman, pengertian firman. Tapi setelah karena hati kita jaga. Aku mau cepat dengar, lambat marah. Maka tiba-tiba ada pengertian. Ini kamu harus kerjakan ini. Kamu mau buat ini. Untuk orang ini, coba deh kamu ini hikmatnya. Untuk masalah yang kamu sedang hadapi ini loh hikmatnya. Coba kamu hubungin si A atau si B. Itu golden connection kamu. Atau tiba-tiba kadang-kadang kita nih, Tuhan bilang, Tuhan mau pakai kita, saudaraku. Kamu yang bantulah. Kamu yang keluar uang lah. Kamu yang lakukanlah. Semua itu saudara kita bisa tahu kalau ada firman yang tertanam di hati kita. Katakan amin. Ya memang dimulai dengan firman logos yang kita baca, yang kita hafalkan, yang kita renungkan. Tetapi dalam berjalannya waktu karena hati kita melekat sama Tuhan. Kita punya sikap yang benar sama Tuhan. Maka Roh Kudus akan hidupkan firman itu. Nah, yang ketiga adalah, saudara, kita harus cepat mendengar dan juga cepat apa? Bertobat. Kadang-kadang tuh mendengar ini kadang-kadang ada pengertian-pengertian. Karena kekerasan hati saya. Saya tuh gak pernah mau dengar nasihat omongan orang. Yang Tuhan pakai loh dia. Sebenarnya Tuhan ini sedang bicara kepada saya lewat orang ini. Tapi kita bilang enggak dulu. Kadang-kadang kalau kita nih ditegur, dinasehati, kita lawan dulu. Kita langsung tolak dulu. Saudara, ini apa? Sikap apa? Sombong. Kesombongan selalu menolak segala nasihat, teguran, koreksi. Nah, saudaraku, kalau kita mau bisa mendengar Tuhan sedang bicara ini. Dalam segala aspek dia bisa bicara. Yakobus 1 katakan, buanglah segala sesuatu yang apa? Kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak. Kata kotor di sini sebenarnya, saudara, dalam bahasa Yunani itu disebut kata riparia. Yang artinya apa? Kotoran telinga. Dia pakai istilah kotoran telinga. Saudaraku yang Kristus. Kalau seseorang ya kan, setiap kesalahan, setiap kegagalan, setiap dosa, saudara, setiap pelanggaran yang tidak pernah diselesaikan di hadapan Tuhan, itu yang namanya kekotoran. Makin banyak kotoran di kuping, makin sulit untuk bisa mendengar. Makanya di dalam kitab Yesaya katakan, ya kan, tangan Tuhan tuh nggak kurang panjang untuk menolong kamu. Jadi sebenarnya yang memisahkan antara kamu dengan Tuhan itu adalah segala apa? Dosa dan kejahatanmu. Banyak orang mau cari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ada di firman Tuhan. Untuk dapat firman Tuhan yang hidup secara pribadi sama kita, itu perlu yang namanya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu juga ada protokolnya. Makanya ini diajarin sama Yakobus. Protokol yang pertama adalah cepat dengar, lambat bicara. Cepat dengar, lambat marah. Cepat dengar, cepat bertobat. Kalau kita dengar, kita udah dengar sesuatu koreksi, cepat kita harus berubah.
Amsal 28 ayat 13 katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan apa? Disayangi. Yohanes 1 ayat 19 katakan apa saudara? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah apa? Setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya berdoa ya, saudara jemaat ya, Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, dimanapun saudara berada yang setia, ya kan, di menara doa ini, saya sebagai hamba Tuhan, gembala saudara, ya kan, saya rindu setiap kita sama-sama adalah orang-orang yang punya telinga yang tajam untuk bisa mendengar daripada suara firman Tuhan. Sehingga kita bisa ngerti kehendak Tuhan itu apa. Kalau kita sudah tahu, kita kenali ini loh kehendak Tuhan buat saya. Saudara, lalu kita lakukan itu, saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengikuti kita. Kalau kita udah tahu ini kehendak Tuhan, mantap di situ. Jalankan itu. Jangan berubah, jangan lari dari situ. Saya kasih contoh. Saudara Kristus, pada waktu saya dalam persimpangan, saudaraku, apa benar ya kan saya harus jadi pendeta sedangkan saya sibuk bekerja? Apa benar panggilan saya ini? Saudara, di situ yang saya harus buat adalah apa? Saya harus benar-benar clearkan yang namanya hati. Tuhan, apa yang harus buat? Tuhan bicara. Pertama, cepat dengar, lambat bicara dulu. Latih. Kedua, cepat dengar, lambat marah. Supaya hatimu tenang. Yang ketiga, kalau ada apa-apa teguran koreksi yang menyebabkan kamu kehilangan sukacita, itu namanya ya kan cepat bertobat. Kalau kamu gak cepat bertobat, kotorannya numpuk di telinga rohani kamu. Yang dampaknya kamu akan tuli terhadap firman. Dan kamu akan bebal. Kamu tidak akan tahu apa yang menjadi kehendakku. Singkat kata saudara, saya ambil putusan walaupun itu berat. Kalau kita udah tahu kehendak Tuhan walaupun resikonya. Kita tahu resikonya berat. Pengorbanannya, harganya terlalu mahal untuk dibayar. Dengar baik, taati itu saudaraku. Dan saudara akan lihat dampaknya. Tuhan akan melihat ketaatan ini akan membawa saudara naik. Bukan cuma saudara yang diangkat naik. Tapi orang-orang sekitar saudara. Semuanya diangkat naik dan diberkati. Yang percaya katakan amin. Pastikan itu. Tapi untuk sampai kepada kita ngerti kehendak Tuhan. Saudara dan saya harus benar-benar tangkap pesan firman Tuhan ini. Cepat dengar, lambat bicara. Cepat dengar, lambat marah. Cepat dengar, cepat bertobat. Yang terakhir, Yakobus 1 ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi yang keempat adalah kita harus cepat mendengar dan cepat apa saudara? Tanggapi firman Tuhan itu. Saudara, jangan tunda, tanggapi firman itu. Jadi kita harus siapkan diri kita. Kalau Tuhan bicara, oh aku harus gini. Tuhan ngomong gini loh sama saya. Saya datang ibadah. Saudara, paling yang kita ngerti adalah, kalau saudara mau dengar firman Tuhan, adalah ketika saudara setiap hari di menara doa. Siapkan hati saudara. Hanya mau dengar firman Tuhan. Hanya mau dengar Tuhan mau ngomong apa sama saya. Saya mau mengerti apa maksud Tuhan. Ketika saudara ibadah. Saudara, mungkin saudara datang ibadah atau ibadah. Saudara pastikan dalam diri. Tuhan aku mau tahu. Tuhan bicara lewat hambamu ini. Tolong Tuhan. Saudara, itu hal yang mudah. Paling tidak saudara punya ada teman cool atau small group. Ada teman doa saudara, partner doa. Saudara punya orang-orang yang sekelompok yang bisa membawa saudara untuk semakin ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Hari ini saya percaya, saudara, kita semua akan mengalami perubahan. Setiap hari, ketaatan tiap hari. Saudara taati tiap hari. Dapat firman, aku jalanin. Perubahan 1 hari 1 senti saja dalam hidup kita.
Sebulan berapa senti saudara kita berubahnya? 30 senti. Setahun berapa senti? 360 senti. Udah 3 meter lebih. Kalau kita mengalami yang namanya perubahan, pertumbuhan. Tandanya kita bisa lihat dengan tanda apa? Apa yang selama ini kita lihat ini masalah. Selama ini kita melihat ini adalah yang menjadi ketakutan kita. Kalau kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman, apa yang jadi masalah, apa yang kita takutkan, itu tidak menakutkan lagi. Saudara bisa mengerti sini, secara fisik pun dulu, saudaraku, kita disuruh jalan sama orang tua. Kita cuma berani kalau dituntun oleh mama kita. Atau sama papa kita. Kalau disuruh nggak dituntun dilepas, kita takut. Karena itu masalah besar. Kalau jatuh gimana? Karena kita pernah jalan dan jatuh. Tetapi dengan bertumbuhnya kita dari hari. Dikasih makan, dikasih minum, dipelihara, dirawat. Lama-lama akhirnya apa saudara? Setelah kita beranjak berumur 2 tahun. Masalah jalan itu bukan masalah lagi. Bukan jadi ketakutan kita lagi. Setuju? Katakan amin saudaraku. Dulu untuk mau masuk sekolah. Itu satu ketakutan dan masalah besar buat kita waktu kita masih kecil. Tapi setelah bertumbuhnya kedewasaan kita. Kita sudah biasa. Masuk kelas tidak usah ditemani oleh orang tua. Jadi kalau seandainya kita bertahun-tahun sebagai orang Kristen. Masalahnya itu. Ketakutannya yang sama. Itu tanda. Mungkin kita belum mengalami yang namanya perubahan. Kita bisa berubah kalau kita mau mendengarkan Tuhan. Saudara mau dengarkan Tuhan? Dengarkan saudaraku. Dengarkan apa yang maksud Tuhan. Apa kehendak Tuhan. Mengerti. Lakukan itu. Saya percaya. Semua hamba Tuhan. Saya bisa ada di sini. Bersama dengan saudara. Itu satu karena saya belajar mendengar. Saya mau belajar untuk berubah. Karena saya sadar saya tidak sempurna. Saya butuh Dia. Saya butuh firman Tuhan. Saya butuh Roh Kudus. Saya butuh saudara-saudara seiman. Supaya saya bisa dapatkan firman Tuhan yang mengubah saya. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kita butuh firman Tuhan Alkitab. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh gereja. Saudara seiman untuk mengubah hidup kita. Saya mau berdoa buat saudara. Kita akan doa saudara sama-sama. Bapa dalam nama Yesus, aku berdoa, aku mohon, biarlah Tuhan sekali lagi lembutkan setiap hati kami, lembutkan hati kami, beri kami Tuhan kerendahan hati, lemah lembut dan rendah hati, supaya setiap benih firman, setiap kata-kata nasihat, untuk membangun kami, untuk melengkapi kami, bahkan untuk mengoreksi kami. Ya Tuhan, bisa benar-benar tertanam dalam hati kami. Ajar kami Tuhan, menjadi orang yang cepat untuk mendengarkan dan lambat untuk berkata-kata. Beri kami kemampuan untuk juga lambat marah, cepat bertobat, cepat menanggapi firman-Mu yang datang. Terima kasih Tuhan, aku rasakan hadirat-Mu turun, urapan-Mu turun ya Tuhan. Jamah setiap kami semuanya. Biarlah ya katakan sepatah kata saja, maka kami akan sembuh. Kami akan pulih. Kami akan pulih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami. Haleluya, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti.
Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di meterai darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.